Mestinya aku tak menangis lagi dikala penari Bali menggoyang. Cik cik nong, cik cik nong, cik cik nong, cik cik oh, oh, oh. Kalau saja ku tak bersua dengannya, mungkin saja hati tak sebindah ini. Belang gentak, ting-tak, ting-tak, arah melintang, tak sanggup menggoyahkan cintaku. Justru benih semakin mekar cinta di hatiku. Gemerincing suara ikut irama, tak mampu mengusir rindu diriku. Cik cik nong, cik cik nong, cik cik nong, cik cikku. Justru benih semakin mekar cinta di hatiku. Gemerincing suara ikut irama, tak mampu mengusir rindu diriku. Cik cik nong, cik cik nong, cik cik nong, cik cikku. Cik cik nong, cik cik nong, cik cik nong, cik cikku. Cik cik nong, cik cik nong, cik cik nong, cik cikku. Cik cik nong, cik cik nong, cik cik nong, cik cikku. Cik cik nong, cik cik nong, cik cik nong, cik cikku. Merpati dengan nomor penerbangan NZ3310 jurusan Mataram dan Sumbawa. Marita Cendrawasih. Ya betul. Saya Arsana. Arsana di Payana. Halo. Welcome to Bali. Terima kasih. Kak. Hah? Maaf, dia belum biasa. Saya email dah kakaknya. Oh, that's okay. Tidak apa-apa. Saya maklum. Kita berangkat sekarang, oke? Yongki, bawa. Kita ketemu aja dulu, ya? Ya, yuk. Perhatian untuk Bapak Ida Bagus Tantre, penumpang pesawat Garuda jurusan Dili, dipersilakan datang ke bagian pasasi Garuda. Perhatian untuk Bapak Ida Bagus Tantre, penumpang pesawat Garuda jurusan Dili, dipersilakan datang ke bagian pasasi Garuda. Sorry, saya jemput agak terlambat. Nggak apa-apa. Saya sibuk sekali. Oh. Nah, yang itu museum dibangun tahun 1910. Jumlah koleksi patung yang ada di dalamnya ada 12.108 buah. Oh ya? Pintu gerbang utamanya bernama Candi Bentar. Dijaga oleh dua raksasa suami istri. Bagus, Kak, ya? Arsiteknya orang Bali asli. Oh. Namanya I Gusti Ketut Geri Kandel dan I Gusti Ketut Rai, dan dibantu oleh orang Jerman. Namanya Arsana Dipayana. Anak teman papa satu-satunya yang terkaya di Bali. Sejak ibunya meninggal, beliau lebih suka memusatkan usahanya di bidang patung mematung. Semua usahanya diserahkan pada Arsana. Arsana itu baru menyelesaikan kuliahnya di Amerika. Papa sudah telek supaya dia jemput kalian di sana. Dan kamu
kamu, Imelda. Kamu jangan coba-coba jatuh cinta di Bali. Kamu sudah punya suami. Oh, Papa, kan kasihan Mas Heru. Itu baru anak papa. Gunakan waktu liburmu dengan baik, Mita. Mas Arsana akan membawamu jalan-jalan keliling Bali. Shit. Ayo, oke? Gak apa-apa. Brengsek banget. Lampu merah nyelonong aja. Memple aja tuh setir. Kagak, Bob? Enggak. Lo, Tat? Kagak juga. Iya deh. Silakan. Inilah tempat ayah saya menghabiskan waktunya. Semua bentuk bangunan yang ada di sini, saya semua yang merencanakannya. Hampir 1/2 miliar saya keluarkan hanya untuk membangun sebuah gedung. Hebat ya. Belum seberapa. Sekarang juga saya sedang membangun sebuah komplek yang sama di daerah Besaki. Ada berapa banyak pegawai di sini? Kurang lebih 100 orang. Mereka adalah tenaga ahli yang turun-temurun. Bahkan masih ada yang kuliah. Kalau tertarik, Marita boleh belajar di sini. Terima kasih. This way. Patung-patung yang ada di ruangan ini spesial untuk souvenir. Di ruangan atas is the best quality. Sedangkan fine artwork-nya ada di ruangan khusus. Silakan. Ji, Aji. Oh, selamat datang Imelda, Marita. Terima kasih, Om. Bagaimana, menyenangkan? Menyenangkan, Om. Pudu, kita ajak mereka minum-minum dulu. Baik, Ji. Ayo. Apa kabar orang tuamu? Oh, baik, baik, Om. Mama dan Papa kirim salam, Om. Kamu bertambah cantik, Marita. Waktu kakakmu nikah dulu, kamu masih kelihatan kecil. Bagaimana Imelda? Sudah punya anak? Belum, Om. Belum dikasih sama Tuhan. Oh, sabar, sabar. Kebetulan jam sekarang jam tutup untuk pengunjung. Oh. Jadi kita bisa lebih rileks. Silakan. Terima kasih. Silakan duduk. Ya, Om. Silakan diminum. Ya, beginilah. Om sudah tua. Sudah waktunya untuk istirahat. Kedua adik Arsana masih sekolah di Jerman. Oh. Yang itu siapa, Om? Oh, Ide Pedande. Ahli sastra di Bali. Umurnya 120 tahun. Meninggal setahun yang lalu. Silahkan diminum. Ya, Om. Ya. Sebentar lagi kita akan makan siang bersama. Bagaimana? Cottage-nya sudah di-booking, Putu? Sudah, Ji. Di Taman Harum. Biar Marita bisa tenang dan istirahat di sana. Iya kan, Marita? Imelda? Kau memang punya selera yang tinggi. Karena torak terus bergerak meninggalkan TMA, maka setelah dicapai titik puncak, tekanan dan suhu dalam silinder turun dengan cepat. Karena saat itu... Bob, udah seminggu, Bob. Kapan kita pulang, Bob? 2-3 hari lagi. Dikit lagi juga kelar nih. Cuh, gua kangen sama cewek gue, Jo. Lu sih enak, nggak ada siapa-siapa. Cara gitu aja lu kangen ya.
Lu latihan dong bagaimana rasanya tinggal cewek. Gak kapok-kapoknya lu main cewek. Gua udah bilang sama lu, cewek lu tuh racun. Lu yang racun. Sorry Bob. Gua tanya sama lu. Lu yakin si Angger cinta sama lu? Lu gak nyesel? Gak nyesel macarin dia? Tot, inget Tot, gara-gara dia berapa semester lu gak bayar uang kuliah? Untung ada Bob. Kalau gak ada dia, teler lu. Waduh. Lu bisa diem gak sih? Iya. Yeah. Lu juga sih, Jo. Mudah-mudahan Mita senang dengan Arsana. Masa depannya cemerlang. Kita yang tua-tua ini tinggal istirahat dan menimang-nimang cucu. Kalau Mita nggak suka bagaimana? Mana ada perempuan yang tidak suka sama Arsana. Ganteng, masih muda, dan kaya raya. Zaman tidak seperti dulu lagi, Bu. Hanya cukup dengan bercinta. Ibu juga dulu kan begitu. Tidak peduli papa ini jelek, miskin, hitam. Lalu karena cinta, zaman sudah berubah, Bu. Yang penting ini. Kalau tidak, goodbye. Sebentar, Kak. Jangan jauh-jauh. Sip. Bob, cewek cakep. Hati-hati, Marita. Segera ditolong, Mas.
Saya enak banget. Kakak kan sudah bilang kamu gak bisa berenang. Masih mau berenang juga. Untung kamu gak mati. Ya, namanya juga baru pertama kali ke Bali. Kalau gak berenang di Kuta, percuma dong kita kesini. Kalau kamu hati-hati, sebenarnya tidak terjadi apa-apa. Besok saya ajak kamu keliling melihat-lihat pemandangan alam yang menarik. Juga Pantai Sanur. Tapi ingat, jangan mandi lagi. Oke? Saya anak yang tertua. Setelah 6 tahun di Amerika, saya dipanggil pulang untuk meneruskan usaha ayah di bidang perkapalan. Wah, kalau begitu sudah sarjana dong. Hampir. Ketika saya mau ujian sarjana, saya pulang ke Indonesia. Jadi sampai sekarang, saya belum sarjana penuh. Sayang. Apalah arti gelar kesarjanaan? Ini rumah adat Bali asli. Saya membangunnya untuk mempersiapkan masa depan saya. Bagus ya. Wanita-wanita di sini biasa bekerja keras seperti itu? Ya. Yang sudah tua-tua begitu? Iya. Daripada mereka mengemis dan melacur, lebih baik mereka bekerja. Dari anak-anak sampai orang tua, laki-laki, perempuan, mereka memeras keringat, bergotong royong dan saling membantu. Saya lihat anak-anak di sini sering sekali berkomunikasi dengan orang-orang asing ya. Hampir rata-rata anak-anak yang ada di Bali, semuanya bisa berbahasa Inggris, berbahasa Jepang, bahkan bahasa Spanyol. Luar biasa. Yang itu, mereka sedang apa? Nah, di antara kesibukan-kesibukan mereka, mereka juga tidak lupa mengadakan upacara keagamaan dan pemujaan kepada kepercayaan mereka yang telah memberikan hidup dan kehidupan serta kedamaian. Setiap hari? Iya. Lihat anak-anak itu. Mereka sekolah sambil berjualan dan latihan tari. Semua kegiatan itu tidak lain untuk masa depan. Dan yang paling penting, meneruskan tradisi nenek moyang mereka yang berpegang teguh pada adat istiadat dan kebudayaan. Saya juga menginginkan masa depan yang baik. Istri yang cantik, setia, dan pintar. Sulit memang 3 unsur itu terdapat pada seorang perempuan. Tapi saya yakin semuanya itu kamu miliki. Dari mana kamu tahu? Sejak saya jemput kamu di airport, mata kamu menambah keyakinan saya. Kenapa berhenti? Marita, boleh saya mengatakan sesuatu? Kamu cantik, Marita. 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 Sorry, Marita. Maafkan saya, Marita. Saya tidak tahu kalau Marita marah. Tinggalkan saya sendirian. Oh, come on, Marita. Di Amerika kalau cuma seperti itu, perempuan-perempuannya tidak marah. Ini bukan Amerika. Oh, hah? Marita. Maafkan saya, Marita. Maafkan. Bob, itu cewek kayaknya kita tolong di pantai. Bener, Jo. Oh, berantem dia. Maafkan saya. Boleh saya numpang? Tolong antarkan saya pulang. Maafkan saya, Marita. Bagaimana nanti? Saya pergi dengan Marita, pulang juga harus dengan Marita. Ayo cepat jalan. Ayo cepat. Jangan begitu, Marita. Sit. Antarkan kemana? Kemana aja? Gak berenang lagi? Kalau gak bisa berenang, jangan nekat dong. Loh, kok kamu tahu? Woi, kamu mesti terima kasih sama dia. Ini yang nolongin kamu waktu kamu tenggelam. Terima kasih. Kembali. Ngomong-ngomong, kenalan dong.
Oh ya, Marita. Johan. Patriot, Tatat. Ini Pak Komandan kita, Bob Ridwan. Halo. Saya tanya, kamu belum jawab. Tanya apa? Kamu pulang kemana? Marita, mobilnya nyusul tuh. Kalian kenapa sih? Berantem ya? Hey boys, stop! Stop! Hey, stop! Ayo Bob, orang nekat. Tancap! Bob, kamu tahu, Bob, tenang, Bob. Kanan. Hati-hati, Bob. Hati gua, Bob. Stop aja Bob, stop. Gile juga tuh cewek. Nekat amat. Kita lihat aja. Mau kamu apa sih? Apa nanti kakak Marita bilang? Kalau Marita pulang dengan laki-laki lain. Bilang aja saya turun di jalan. Pergi dengan laki-laki lain, ngerti? Sinting. Yuk jalan. Udah. Sorry ya. Terima kasih semua. Oke. Kapan-kapan mampir ya. Yuk. Yuk. Semuanya. Dah. Dadah. Loh, Arsana mana? Kesel. Kenapa? Kita pulang aja yuk. Hah? Apaan? Dan pegang aja. Ada apa sih? Tuh, yang baru datang dari Amerika. Memangnya gue cewek apaan? Pokoknya gue gak mau jalan lagi sama Arsana. Mita, itu karena kamu cantik. Dia nggak sabar mau peluk kamu. Di Amerika kan orangnya belak-belakan. Mereka langsung saja kalau mau. Percaya deh, pada dasarnya Arsana itu orangnya baik. Bagaimana? Cantik kan Marita? No sobat, cuma sedikit agak liar dan susah untuk dijinakkan. Justru itu yang paling menarik. Kamu pernah tinggal di Amerika. Masa tidak pernah melihat bagaimana seorang koboi menaklukkan kuda liar? Marita bukan kuda yang gampang dijinakkan kemudian dimasukkan dalam kandang. Ayahnya Marita meminta supaya kamu kelak menjadi suami Marita. Jangan bikin malu ayah. Kamu punya uang, gunakanlah itu. Di dunia ini tidak ada yang sulit. Tunjukkan pada ayah, kamu memang laki-laki. Tempo hari, Mita kan belum ngucapin terima kasih. Gua heran, di sini nggak ada turis India. Bule mulu sama Jepang. Selera lo nenek aja, Jo. Marita tuh, Jo. Hai. Gimana, Marita? Apa kabar kamu? Tumben. Kakaknya boleh juga tuh.
Aduh. Oh ya, Bob mana? Tuh, main. Hai, Bob. Nggak berenang lagi. Saya tertarik main selancar. Kalau kamu suka, belajar aja. Mau? Nanti kamu tenggelam lagi. Kan ada Bob. Jangan khawatir, nanti kami tolongin lagi. Kami kan bertiga. Besok jemput saya jam 9. Saya tunggu loh. Boleh. Terima kasih atas pertolongannya tempo hari. Kemarin kan udah. Loh, 2 kali kan boleh. Ayo, kita ditunggu. Saya jalan duluan ya. Sampai besok. Oke. Seminggu lagi deh kita pulang. Papa nggak suka dengan cara kamu. Apa Papa bilang nanti kalau Papa tahu kamu bergaul dengan anak-anak seperti itu? Kan nggak enak sama Arsana yang meladeni kita di sini. Rita, kamu dengar nggak apa yang kakak bilang? Kakak ini gimana sih? Namanya juga berlibur. Semestinya kita bebas dong. Kenapa mesti jalan sama tuh orang terus? Kamu jangan ngomong gitu ah. Arsana itu orang terhormat loh di sini. Terhormat apaan? Sikapnya aja nggak pernah menghormati orang lain. Kamu boleh nggak suka sama Arsana, tapi jangan ditunjukin dong. Kakak minta bersikaplah lebih sopan padanya selama kita di sini, ya? Morning. Morning. Ada apa, Bung? Cari siapa? Jo, tolong jelaskan kenapa kita kemari. Jemput Marita. Belagu. Leak. Gaya sih peragawan. Wih. Gimana? Kita tunggu terus. Mungkin dia nggak jadi belajar, Bob. Janjinya kan jam 9. Sekarang udah jam berapa coba? Tunggu aja. Sebentar, Kak. Bob, sorry ya. Saya nggak bisa ikut. Kamu nggak marah kan? Enggak. Nggak apa-apa. Lain kali kan bisa. Saya jalan dulu ya, Bob. Yuk. Sekarang kemana, Bob? Sanur dulu. Baru Jakarta. Oke? Hah? Jakarta. Hei, waduh, hampir gue jadi patung Bali. Oleh-oleh beranak nggak beli? Oh pasti, ntar aja sekalian jalan.
Bob duluan. Ana! Jangan teriak-teriak gitu. Sorry Jo, gue kangen banget. Halo Tot, apa kabar? Kok lama banget? Halo, Bob, apa kabar? Ayan. An, ada oleh-olehan. Betul, sebentar ya, gue mandi dulu. Oke. Ya. Apa gue bilang Jo? Dia kangen sama gue. Hei, Jo. Sekalian cuci. Beres. Apaan sih? Kerja lo kagak? Aduh. Kagak lo kagak? Au. Malu. Jadi orang pada tahu semuanya. Papa kan tahunya kita 2 minggu di Bali, Mit. Sekarang belum 10 hari kita udah pulang. Kalau Papa marah, Kakak nggak tanggung jawab. Biarin aja. Papa ngizinin Mita ke Bali hanya untuk diketemukan dengan Arsana kok. Kalau gitu sih, Mita nggak mau pergi. Loh, dia kan cuma mau temani kita di sana. Kalau bukan dia, siapa lagi? Kalau dia naksir kamu kan nggak ada salahnya. Tolong koper yang biru turunin ya, Pak. Ya. Bapak tunggu aja di sini, mungkin saya agak lama. Loh. Hah? Mita, gak betah di Bali. Kenapa? Gak tahu. Mama masak apa, Ma? Biasa ikan teri. Masuk, Pak. Tolong Mbak masuk ya, Pak. Baik, Bu. Cepat sisir rambut kamu. Kalau ada tamu, bilang saya lagi tidur. Ibu. Nih, Bu. Bayar taksi. Iya, Bu. Bapak ngapain? Ada di kamar, Bu. Pa? Papa? Pa? Pa? Mama? Loh, Mita minta buru-buru pulang. Kayaknya sih dia nggak suka lu sama Arsana. Percuma aja ngawal Mita ke Bali. Mama bujuk dong dia. Susah. Orangnya kelas gitu. Kakakmu Imelda sangat bahagia sama suaminya, Mas Heru. Apa sebelumnya mereka bercinta? Ini sekalian. Cinta itu bisa datang sesudah keduanya naik ke pelaminan. Gimana? Lihat aja sendiri. Papa nih ngomongnya cinta-cinta melulu. Yang lain, kek? Iseng-iseng sambil makan. Rumah tangga itu penting, Mita. Sekali kamu salah pilih pasangan hidup, selamanya kamu tidak akan bahagia. Kamu harus rebut kebahagiaan itu, apapun juga caranya. Makan dulu, Pak. Ceritanya nanti lagi. Ya. Bob. Terus, Bob. 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 Terus.
Hei Bob, terus. Ya terus. Oh. Bob, aku dengar kalau kau berhasil meraih gelar insinyur, kau akan kasih proyek. Hebat juga dong. Oke? Oh, oke. Ya, tarik. Bob. Marita tuh, Bob. Belok, Jum. Bob, gimana? Kita susul? Nggak usah, Siap, aku aja. Om. Makasih. Ya mana sih? Gue dapat Rebutan aja lu. Tuh, dari Om itu tuh. Yang itu? Iya. Pinjemin rakyatnya? Iya. Marita! Halo Bob. Hai. Halo Johan. Hai. Patriot. Lu, apa kabar Mita? Baik Bob. Oh ya, kenalkan ini teman-teman yang gue ceritain tempo hari. Ini Nina, ini Bina. Hai. Om. Hai. Minta Om. Kasihan Om. Minta dong kasihan, Om. Om. Kasih dong Om. Om. Minta. Terima kasih Om. Makasih. Ngomong-ngomong, kalian mau kemana? Pulang dong. Nggak keberatan kan kalau kita yang nganter? Ke rumah gue dulu yuk. Sorean ah. Nyak gue cerewet. Nanti Pak Mamat yang nganterin. Telepon aja dari rumah, oke? Gimana lu, Nen? Terserah. Ya. Oke? Bob, Bawa. Ya, Nen. Puan. Naik duluan. silakan. Ayo. Nggak apa-apa kan saya sekali naik mobil koboi? Enggak. Mana? Ya. Tat, geser dong, Tat. Dikit, Tat. Geser. Saya minta maaf. Kejadian di Bali dulu. Padahal saya pengen bener tuh belajar. Di sini kamu bisa belajar kalau mau. Mau sekali Bob. Teman kamu di Bali itu siapa? Maksud kamu Arsana? Oh, dia anak teman papa yang ada di Bali. Oh. Kenapa? Cemburu? Kemana? Terus aja sana lewat jembatan. Stop Bob, ini rumah saya. Wah, gede banget. Orang kaya. Semua orang tua. Mampir dulu yuk. Bagaimana kalau besok kita ketemu di tempat tadi jam 1? Setuju? Boleh. Dah. Dadah. Makasih ya. Yuk. Bina, sampai ketemu ya. Dah. Yuk. Entah, keren juga tuh cowok ya. Temennya yang dua kocak juga Lu ya. orang boleh pilih yang mana lu suka, tapi jangan si Bob ya. Dah, Ma. Selamat sore, Tante. Selamat sore. Dari mana saja sih? Toko buku. Pak Mamat mana? Disuruh papa. Ya, yuk. Permisi, Tante. Sorry, Bob. Ada pelajaran tambahan. Gak marah kan? Ya, yuk. Yuk. Kemana kita? Kemana aja. Asal jangan kelebihan. Maaf, Bu. Jangan, Mita. Jangan ngajak mereka jadi malas. Maaf, Pak. Maaf, Pak.
Kamu kuliah di mana? Sastra Cina UI tingkat 1. Kenapa ambil bagian Cina? Saya suka bahasanya. Bangsa Cina terkenal dengan sifat kekeluargaannya. Mereka saling membantu. Yang kuat membantu yang lemah, sedangkan yang lemah mengabdi kepada yang kuat. Mereka ulet. Saya tertarik, latar belakang apa yang membuat mereka sampai begitu. Apalagi Cina perantau. Kamu memang berbakat jadi pengamat. Ngomong-ngomong, kenapa sih nama kamu pakai Bob segala? Waktu zamannya SMA, kepala saya botak. Oh iya? Teman-teman saya iseng memanggil saya Bob. Sampai sekarang tetap saja Bob. Padahal saya nggak suka nama-nama berbau barat. Kamu kenapa dipanggil Mita? Kayak mesin fotokopi aja. Udah dari sananya, Bob. Oh iya, saya kangen sekali sama teman-teman kamu. Mereka tinggal bersama saya. Kalau kamu mau, kita ke sana aja. Oh, mau sekali. Mereka konyol. Hai. Waduh, sorry nih. Duduk aja seenaknya. Di sini bebas. Makasih. Totot mana? Di bawah sama bininya. Kalian bertiga di sini. Iya. Minum, Mita. Makasih. Ayo duduk. Johan sudah 3 tahun bersama saya. Oh, Dia baru tingkat 4. Bagian mesin. Patriot di arsitek. Baru tingkat 3. Orang tua mereka semuanya di Sumatera. Saya sudah 6 tahun di Jakarta. Pertama di Jakarta, saya ikut paman. Setelah bekerja, baru saya tinggal di sini. Dan tiap bulan saya mengirim uang untuk ibu dan adik. Ayah saya meninggal waktu saya masih kecil. kamu bekerja di mana? Kalau kamu nggak keberatan, saya ajak kamu ke sana. Saya ditempatkan di bagian pengawas. Saya honorer. Kuliah kamu bagaimana? Pimpinan di sini memberi kelonggaran pada saya. Pagi saya kerja, siang saya kuliah. Cerita tentang cinta tak pernah usai. Asmara yang kandas di tengah gelombang dan bernafas jauh di pulau Karang. Masihkah ada mentari? Di malam dingin tak membekas, yang ada hanyalah suasana sepi. Sepi dari cinta, sepi dari cinta. Masihkah ada harapan? Cerita tentang cinta tak pernah
di tengah gelombang. Dan betapa jauh di pulau Kara, masihkah ada mentari. Cinta di malam dingin tak membekas, yang ada hanyalah suasana sepi. Sepi dari cinta, sepi dari cinta. Masihkah ada harapan? Hari ini duka, juga hari esok. Mungkin tak ada lagi cinta di dada. Lebih baik lagi tiada cinta. Lenyapkanlah cinta kami. Bob, Halo. gimana? Sini Bob, bisa? Susah, tapi asik. Nah gue sejak dari Bali sampai sekarang kagak bisa-bisa. Badan lo gede, lo cocoknya jadi penyanyi ya? Kalau mau sambil sendiri ya. Jadi juga ya. Asik. Lo berdua tolong beliin rokok. Kalau bisa, lo beliin ke Bogor, Cepet. Ya sudah. Iya Pak. Ibu dengar nggak laporan si Mamat? Pantes Mita tidak mau dijemput lagi. Selalu pulang telat. Ibu tahu nggak kegiatan dia? Dia kan bukan anak kecil lagi yang harus terus diawasi. Selama kuliahnya tidak terganggu sih, saya kira tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau terjadi apa-apa dengan dia bagaimana? Dia kan perempuan. Saya tidak mau dia bergaul dengan laki-laki sembarangan. Nih baca. Anak-anak muda sekarang nekat-nekat. Main gampang saja. Buntingin lalu minta dikawinkan. Iya kalau laki-lakinya mau bertanggung jawab. Kalau tidak. Perempuan yang bagaimana dulu? Saya yakin. Mita tahu dengan siapa dia bergaul. Ayo Bob, saya kenalkan dengan orang tua saya. Yuk. Selamat sore Pak Mamat. Selamat sore Non. Selamat sore Pak. Pak, ini Bob. Selamat sore Tante. Selamat sore Om. Selamat sore, silahkan duduk. Duduk Bob. Ya. Sebentar ya.
Dari mana saja? Marita kepingin latihan surfing. Karena ombak di Jakarta kurang baik, kami ke Pelabuhan Ratu. Maaf Om, maaf Tante, kami pulang ke sorean. Ma, main surfing tuh susah loh. Udah seminggu Mita belajar gak bisa-bisa. Tapi si Bob sih hebat. Minum Bob. Mari Tante, Om. Silakan. Mari Mita, saya permisi. Iya Bob. Tante, Om, saya permisi dulu. Kok buru-buru? Makasih Bob. Ya, yuk. Sebel. Kenapa Bapak begitu sih? Nggak ada basa-basinya. Lihat saja. Dengan siapa Mita bergaul? Ibu harus kasih tahu Mita. Saya nggak suka Mita bergaul dengan laki-laki sembarangan. Kecuali Arsana. Saya sudah booking Ebony Videotek besok malam untuk Mita ulang tahun. Kasih tahu dia. Marita, boleh Mama bicara? Bagaimana hubunganmu dengan Bob? Kenapa Mama keberatan? Mama percaya kamu bergaul dengan siapa saja. Cuma Mama mau tanya, sampai di mana hubunganmu dengan dia? Sekarang ini, dialah orang yang paling dekat. Kau mencintainya? Gak tahu. Yang jelas, Mita kagum dengan perjuangannya. Sederhana. Dia masih kuliah atau sudah kerja? Dia kuliah dan dia juga bekerja. Bagaimana pendapatmu tentang Arsana? Apa maksud Mama? Kamu belum bercerita tentang Arsana? Arsana orang baik, kaya, masa depannya terjamin. Apalagi, Mama membandingkan Bob dengan Arsana. Kenapa Papa waktu itu menyambut Bob dengan dingin? Kalau bicara soal Arsana, semuanya bermuka manis. Kenapa Mita yang jadi korban? Apa karena hubungan baik Papa dengan orang tua Arsana lalu Mita yang mau dijual? Papa tidak begitu. Betul orang tua Arsana pernah membantu kita dari kemiskinan. Kalau kamu tidak menyukai Arsana, itu hak Mita. Mama, Papa, kami semua sayang Mita. Kalau Bob bisa membangkitkan semangatmu, teruskan hubunganmu dengan dia. Besok, umurmu genap 19 tahun. Papa sudah menyiapkan segalanya sebagai hadiah ulang tahunmu. Undang semua teman-temanmu. Juga Bob. Kembalinya ambil aja, Pak. Terima kasih. Hei, Halo, apa kabar Mita? Ya.
Saya minta maaf, Bob. Orang tua saya mengecewakan kamu. Gak apa-apa. Risiko. Saya mau tanya. Kamu masih sayang saya? Bob, saya mau tanya. Apa kamu masih sayang saya? Saya belum bisa jawab sekarang. Kenapa? Sikap orang tuamu. Perbedaan kita sangat jauh. Sulit buat kita untuk melanjutkan hubungan ini. Kalau kamu mau melakukan sesuatu, saya mau tinggal bersama kamu di sini. Saya nekat, Bob. Maksudmu kumpul kebo? Kalau cuma nekat sih urusannya selesai. Saya nggak suka cara seperti itu. Saya coba datang ke rumahmu. Paling tidak orang tuamu tahu kalau anaknya punya teman seperti saya ini, yang tinggal di rumah sempit, bising. Maaf Marita, saya nggak punya waktu untuk membicarakan masalah ini lebih jauh. Masih banyak yang harus saya kerjakan. Dan saya harap kamu mau mengerti. Saya mau kuliah. Kalau kamu mau pulang, saya bisa antar. Jangan nangis dong. Maafkan saya kalau saya menyinggung perasaanmu. Saya bisa pulang sendiri kok. Nanti malam saya ulang tahun. Terserah kamu datang apa enggak. Dari Denpasar telah mendarat. Your attention please. Announcing the arrival of Garuda Indonesian Airways flight number GA 661 from Denpasar. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Selamat ya. Marita? Happy birthday, Marita. Terima kasih. Buka sekarang. Selamat. Terima kasih. Terima kasih, Bob. Maaf saya nggak bisa lama-lama. Jonan Patriot kirim salam. Tunggu sebentar, Bob. Biar saja, Marita. Dia kan tidak diundang. Tidak sopan. Saya yang mengundang dia kemari. Hai, men. Tidak pantas you kemari dengan pakaian seperti ini. Saudara-saudara sekalian, coba perhatikan. Apa pantas seorang yang menghadiri pesta ulang tahun berpakaian seperti ini? Arsana, kamu jangan menghina.
Sekali lagi kamu bicara begitu, saya robek mulut kamu. Jangan kamu Arsana. Cepat Ida, bawa dia ke rumah sakit. Permisi. Itu Pak, itu tuh yang itu. Kalau Mita tahu Arsana muncul semalam, batalkan saja pesta itu. Mita malu sekali. Papa memuji-muji Arsana. Papa nggak suka kalau Bob kemari. Apa maksud Papa? Papa mau menjodohkan Mita dengan Arsana. Apa Papa tahu bagaimana Arsana memperlakukan Mita di Bali? Main peluk, main pegang. Papa memang sengaja mau mempertemukan Mita dengan Arsana. Papa selalu membanggakan Arsana yang lulusan Amerika. Bob orang baik. Dia nggak punya orang tua. Dia bekerja sendiri. Kalau Papa tahu, dia calon insinyur. Marita, kamu anggap Papa materialistis? Sudah, Pak. Hah? Papa memang materialistis. Kenapa Papa nggak suka kalau Bob kemari? Apa karena Arsana lebih kaya dan Bob nggak punya apa-apa? Nah, diam! Biar. Papa kenapa sih? Imelda. Sudah, Mita. Sudah, yuk istirahat dulu. Papa nggak sayang Mita. Papa nggak sayang Mita. Hai, Bob. Yuk, Dad. Kita berangkat sekarang. Tunggu deh, 5 menit lagi gue selesai. Gimana? Kita tunggu dia lagi malam ini. Mendingan kita tunggu aja sampai dia datang. Oke, kita coba malam ini. Gue pengen ngasih pelajaran. Bob, Marita, sejak peristiwa itu nggak pernah lagi ikut dia. Kata Bena sih dia sakit. Gue tunggu depan ya. Yuk, yuk. Ayo, yuk, yuk. Gue duluan, Bob. Oh iya. Sorry, Todd. Saya terpaksa. Mau kemana? Perempuan busuk! Tat! Jangan cengeng. Jangan salahkan dia. Gua kan udah bilang cewek lu tuh racun. Ayo. Kenapa Arsana tidak diantarkan saja ke airport, ya Bu? Ah, nggak apa-apa Om. Kebetulan charter mobil. Terima kasih. Oh iya. Bob, nasib kita baik, Bob. Dia ada di sana.
Ya, ya. Sampaikan salam untuk ayahmu dan terima kasih oleh-olehnya. Ya? Baik, Om. Selamat malam, Tante. Hati-hati Om. ya, Nak Arsana. Ya, ya. Membeli aja lu. Adang Jo. Ada apa? Kalau kamu laki-laki, ikut saya. Mau kemana? Ayo ikut. Loh, saya mau dibawa kemana? Jangan tanya. Tot, bawa mobilnya. Oke. Jalan, Jo. Kemana? Jalan. Ada apa ini? Putar mobil lo, Jo. Hah? Ada apa? Jo, tali. Ikat. Saya mau diapakan? Gantung. Hah? Cepat. Jangan. Jangan. Saya jangan digantung. Tahan, Jo. Saya tidak mau. Naik. Jangan. 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 Jangan digantung. Tolong. Tolong. Jangan. Saya tidak mau. Tolong. Saya jangan digantung. Tolong. Tolong, Bob. Ampuni saya, Bob. Nih. Saya jangan digantung. Tolong. 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 Jangan digantung. Tolong. Saya jangan digantung. Ampuni saya. Bob. Tolong, Bob. Jangan. Jangan. Jangan digantung. Saya belum mau mati. Come on, boy. Saya beri uang berapa saja kalian mau. Bagaimana, Pak? Bagaimana, Aji? Aji, tolong. Saya belum mau mati, Aji. Aji, tolong, Aji. Selamat tinggal, Bung. Tolong! Laganya. Ragawan. Maafkan kami, Bung.
Terima kasih. Itu siapa, Pak? Yang mana, Pak? Itu yang berdiri baju putih. Bob Ridwan. Dia cuma tenaga honorer. Pagi dia kerja, sore dia kuliah. Calon insinyur. Oh. Saya bangga punya pegawai seperti dia. Rajin, ulet. Kenapa, Pak? Oh, tidak apa-apa. Permisi. Ya, baik-baik, Pak. Sudah 3 hari Marita tidak kuliah. Badannya sudah semakin kurus. Saya sebetulnya tidak setuju dengan cara-cara seperti ini. Karena hutang budi, anak kita jadi korban. Ya, dulu ibu setuju. Sekarang tiba-tiba berubah. Saya kan nggak tahu kalau sikap Marita jadi berubah karena sikap Arsana yang kurang ajar. Saya juga nggak mau anak kita diremehkan. Kalau kita setuju dengan Bob, bagaimana hubungan kita dengan Padipayana? Saya nggak apa-apa, cuma gara-gara anak kita nggak suka dengan anaknya, hubungan kita jadi putus. Dulu, kita juga nggak punya apa-apa. Kita sering berkumpul bersama anak-anak. Setiap malam minggu, Bapak selalu mengajak saya nonton, rekreasi sekeluarga. Sekarang, semua waktu tersita dengan bisnis. Saya akan bicarakan dengan Padipayana. Bob, tuh. Ngapain cewek lu kemari? Cepet dong. Gua duluan ya. Yuk, oke. Marita, kenapa kamu kemari? Saya mau ngomong, Bob. Ya tapi kan kita bisa ketemu dan ngomong di rumah. Ini penting, Bob. Hai Bob, yuk. Ya tapi jangan di sini dong. Gimana sih? Saya serius, Bob. Apapun yang terjadi, suka atau nggak suka, saya tetap bersama kamu. Saya salut atas keberanianmu, Mita. Tapi niat baik orang tuamu jangan kita langkahi. Maksud mereka pasti baik. Dalam persoalan ini, orang tua saya jangan dibawa-bawa. Kenapa sih kita sibuk bicara soal cinta? Kamu baru tingkat 1. Masih banyak yang harus kamu kerjakan. Kenapa kamu nggak konsentrasi belajar dan melupakan semua itu? Bob, apa maksud kamu ngomong gitu? Maksud saya baik dong. Melupakan hubungan kita. Baik, Bob. Kalau memang itu yang kamu inginkan. Pengecut. Dulu kamu berani, kenapa sekarang tiba-tiba jadi takut? Ini bukan soal berani atau tidak, Mita. Saya menghargai orang tua kamu. Kalau orang tua kamu tidak menyukai hubungan kita, ya sudah, apa lagi? Kamu lihat. Saya biasa hidup sendiri. Biar saya mampu hidup seperti ini. Tapi saya juga butuh kasih sayang orang tua. Tadinya saya berharap orang tuamu bakal jadi orang tua saya juga. Saya merasa terhina dengan hidup seperti sekarang ini. Maaf, Marita. Saya terpaksa menjauhi kamu. Marita, saya sayang kamu. Saya menunggu orang tuamu memanggil saya dan merestui hubungan kita. Saya nggak ngerti, Marita. Arsana punya masa depan yang baik, kaya, ganteng, ditolak. Malah dia pilih anak yang nggak keruan masa depannya. Kita mesti pelan-pelan. Kita buru-buru mengambil keputusan sih. Emi.
kamu. Emi, kamu kenapa? Pak, bilang dong kenapa. Biar cepat bawa ke dokter. Ada apa sih, Ma? Gak tahu nih si Emi. Emi, ngomong dong Emi. Saya hamil, Bu. Hamil? Sama siapa? Emi, cepat. Kamu harus bilang siapa yang menghamili kamu. Bapak. Hah? Apa kamu bilang, Emi? Hah? Emi? Bapak memaksa saya, Bu. Kurang ajar. Heru! Ajar kamu, Heru. Bangsat. Memalukan. Tunggu dulu. Memalukan. Sabar. Sabar, Ma. Ma, Papa kasih tangan dulu. Ini begini, Ma. Aduh. Ampun, Ma. Ceraikan saya sekarang juga. Mama? Kenapa Mama, Kak? Ada apa? Mita. Di mana Bob sekarang, Marita? Panggil dia. Kau masih mencintainya, kan? Ya. Papa mau bicara. Pa. Bob mana? Tuh. Never seen you looking so gorgeous as you did tonight. I've never seen you shine so bright. You were amazing. Never seen so many people want to be there by us. And when you turn to me and smile, it took my breath away. I have never had Thank you.
Ada apa, Mita? Kita pulang sekarang, Bob. Papa mau ketemu